Ini di grup WA, di mana-mana, terus selalu disampaikan bahwa hukumnya sebelum saat Ramadan kita harus meminta maaf. Ini yang sudah beberapa tahun lagi juga ini. Seperti apa sebetulnya posisinya, Pak Tian? Ya kalau secara khusus sebelum Ramadan, nggak tahu lah, saya dengan ilmu saya yang terbatas mungkin belum pernah saya menemukan dalil bahwa sebelum Ramadan itu kita harus saling maaf-maafkan. Tapi kalau ditanya, baguskah? Oh sangat bagus. Tapi kalau itu nanti dijadikan hukum harus, Ya. nah itu harus ada dalil kan itu. Atau dianjurkan harus juga ada dalil. Tapi kalau dikatakan, baguskah? Oh sangat bagus. Dan maaf-maafkan nggak perlu harus mendekati Ramadan. Ataupun di Idul Fitri gitu ya. Ya, malah ini berbahaya kalau begitu. Jadi sehingga banyak orang, ya nantilah menjelang Ramadan dan Idul Fitri saya minta maaf. Kesalahannya sudah 10 bulan yang lalu nggak minta maaf. Nanti saja menjelang Ramadan. Jadi kalau minta maaf, yang terbaik seperti dalam Al-Imran 133, lalu juga di ayat yang lain, Sabiku ila maghfirah, Al-Hadid ayat 21, sesegera mungkin. Segera mungkin begitu kita berdosa, minta ampun pada Allah. Begitu kita melakukan kesalahan, segera mungkin minta maaf. Nggak harus menunggu. Sehingga kalau kita lakukan itu, menjelang Ramadan nggak perlu lagi kita minta maaf. Kenapa? Loh saya sudah minta maaf semua kesalahan saya. Ya, memang akhir-akhir ini banyak sekali seperti itu, Pak Tian. Misalnya orang yang mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj seperti menjadi tren. Nah, Ramadan juga seperti itu. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan, mohon maaf gitu kan. Sebetulnya tidak ada hadis itu ya. Ada, apalagi selamat memperingati Isra Mi'raj. Nabi sendiri nggak pernah memperingati. Nggak pernah memperingati. Bahwa orang mau memperingati, mengambil hikmah, silakan aja. Cuman jangan kemudian kita memberikan kesan seolah-olah itu adalah aturan. Ya, karena kalau memang bukan aturan, jadi kita, kalau bukan itu aturan Allah dan Rasul, nanti khawatirnya kita seakan-akan membuat aturan. Nah dalam agama kita nggak boleh membuat aturan di luar aturan Allah dan Rasul. Itu disebut bid'ah itu. Ya. Kita membuat aturan tersendiri, harus begini, harus begitu. Bahwa bagus, semua bagus. Masa salah gitu orang ingin mengingatkan dia tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tapi jangan ketika dia salahnya ketika harus kita, salah, harus itu bahasa halus ke bahasa hukum. Bahasa hukum harus ada dalil. Ya. Dianjurkan, juga itu harus ada dasarnya, dalilnya. Harus minta maaf sebelum Ramadan. Nah, itu kan harus. Nah, itu bahasanya udah hukum gitu. Kalau harus itu, berarti kalau tidak lakukan berdosa. Dosa untuk akuran heula. Itu. Jadi memang harus bagus sih, bagus anjuran. Tapi yang jelas ada dalilnya, sesegera mungkin. Ya. Kalau ada hadis. Nah, ada sesuatu yang khusus untuk menyambut Ramadan ini harus dilakukan? Kita hanya itu aja persiapan sebenarnya. Lebih kepada persiapan diri kita untuk mengkondisikan diri kita dan keluarga kita, istri, anak kita, atau suami dan anak kita. Bagaimana untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan itu. Bagi para pimpinan di kantor, mengarahkan karyawannya, ayo kita siapkan itu. Ramadan bukan untuk mengurangi semangat kerja, tapi malah kita harus diri kita dengan banyak beramal gitu. Jadi tentu bukannya jadi berleha-leha gitu. Ya. Atau semua jadi mempersiapkan itu gitu. Semua mempersiapkan. Tapi rata-rata mempersiapkan main umper-tarik pertama apa, hari kedua satu ketika apa. Iya. Itu mah yang dipersiapkannya gitu. Itu bukan nanti pakai apa, terus nanti ya di kantor buka bersama kapan, itu makannya apa, menu apa. Lalu undang fakir miskin, yatim piatu. Ya sesuatu yang bagus-bagus. Tapi kenapa sih yatim piatu tuh hanya di bulan Ramadan perlu diperhatikannya itu? Harus setiap bulan. Kan mereka perlu diperhatikan bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi itu aja udah lumayan. Ya. Udah lumayan diperhatikan. Tapi yang lebih itu lagi, jangan sampai mengundang mereka itu karena mengharapkan doa mereka. Doa dan amal berlipat. Gitu. Jadi mengerjakan. Jadi bukan karena kasih sayang, tapi karena kembali kita ingin perusahaan ini didoakan oleh yatim. Saya sering itu hadir itu. Saya ingatkan, ini udah salah konsepnya.
Padahal kalau kita mengundang karena kasih sayang pada yatim piatu, kita bakal disayang betul oleh Allah. Kalau udah disayang oleh Allah, ya perusahaan maju, keluarga kita bagus, kita amal nambah. Tapi kalau niatnya supaya didoakan oleh anak yatim, saya terakhir di satu perusahaan besar di Bandung, ini udah bulan Ramadan, saya ingatkan di depan para manajernya itu, salah konsepnya. Ketika kita melakukan itu, pikir-pikir, doa anak yatim kan belum dikabul oleh Allah. Mereka sholat. Kan yatim itu yang di bawah akil balik. Iya, iya. Kalau sudah di atas akil balik kan bukan yatim. Bahkan mereka kan belum ibadahnya belum diterima, dosa perbuatan salah belum dianggap dosa. Yang beramal itu kita, yang dengan kita beramal doa kita akan dikabul. Bukan doa anak yatim. Jadi keliru konsep kalau menurut saya. Apalagi niat kita bukan karena ingin betul menolong anak yatim, ingin perusahaan ini maju. Didoakan kok anak yatim gitu. Karena ada konsep, ada dasarnya. Doa anak yatim akan dikabul. Iya, konsepnya sudah salah. Baik, Pak Tian, ada sekitar 2 menit lagi, apa yang harus segera kita hadapi dalam menghadapi bulan menyambut Ramadan ini? Jadi marilah kita berpikir begini gitu. Berpikir begini, sangat mungkin bulan-bulan Ramadan yang lalu kita belum mempersiapkan diri dengan sebenar-benarnya persiapan untuk tercapai bukan syariat saumnya saja dalam arti makan tidak, tapi hakikat buah dari saum itu. Sehingga jangan-jangan mungkin hasil saum kita selama ini termasuk yang kebanyakan kata Rasulullah hasilnya cuma sekedar ikut menahan tidak lapar dan dahaga. Mari kita persiapkan karena kita juga nggak tahu apakah ini saum terakhir bagi kita atau tidak. Siapa tahu ini terakhir, ya mudah-mudahan saum ini juga yang akan mengantarkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita persiapkan itu dengan ya berjuang, karena memang ini perjuangan yang luar biasa, perjuangan mengendalikan hawa nafsu yang seringkali menyeret manusia keluar dari jalan yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang kita betul-betul termasuk yang menang gitu, sebagai pemenang itu, menang dalam perjuangan itu. Baik, terima kasih Pak Tian. Ya. Selamat menjalankan ibadah saum. Sama-sama untuk seluruh pemirsa juga ya. Ya pemirsa, itulah tadi tema kita Marhaban yang Ramadan. Saya atas nama keluarga besar Anies TV Bandung mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Mutiara Islam, saya Ilmi Hatang aturkeun nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.